Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dengan NIM 04441963, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Pekanbaru. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, langsung aja kita masuk ke perangkat. Di sini ada command prompt atau CMD. Jadi ada 20 sintaks yang tadi diberikan kepada saya dari dosen untuk tugas 2 ini. Yang pertama ada CD. Nah, CD ini artinya kita akan pindah direktori dari satu direktori, misal dari direktori A, B ke C, atau dari B ke C dan seterusnya gitu, dari C ke D atau dari D ke E, tergantung dari disk yang ada di komputer kita. Terus yang kedua ada CLS. Nah, itu artinya clear the screen atau membersihkan layar dari inputan yang udah kita tulis tadi. Terus selanjutnya ada CLS. Nah, ini perbedaannya CLS dengan CLS garis miring dan tanda tanya ini adalah kalau kita menggunakan CLS garis miring tanda tanya ini, kita bakal ditanya sama dosnya itu direktori mana yang pengen dibersihkan. Tapi karena di sini kita nggak masukkan direktori tertentu, jadi dia cuman ada tampilan clear the screen gitu aja. Terus selanjutnya ada dir garis miring tanda tanya. Ini artinya direktori, sama seperti CLS tanda tanya tadi. Dia itu menunjukkan keseluruhan list direktori yang tersedia pada komputer saya. Jadi di sini ada path-nya, file name itu kelas distribusinya ada dari B dan sampai ke X gato garis miring 4 ini. Terakhirnya dia ada di X berarti ya. Terus selanjutnya itu ada IP config. Nah, ini buat yang biasa mainan WiFi atau biasa connect ke WiFi ID biasanya tahu. IP config ini itu sintaks yang digunakan untuk menampilkan IP konfigurasi yang ada di komputer. Atau ini bakal saya besarin gini biar lebih jelas ya. Selanjutnya ada IP config all. Nah, di sini dia salah. IP config all. Nah, di sini dia lebih lengkapnya lagi. Ada dari LAN adapter, ada dari Ethernet adapter. Jadi IP config all ini adalah sintaks yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP dari komputer secara keseluruhan. Terus selanjutnya ada IP config. Begini aja biar lebih mudah ya. IP config tanda tanya. Nah, di sini mirip karena dia digunakan untuk menampilkan perintah apa saja yang bisa dilakukan oleh sintaks si IP config ini. Jadi kayak ini tuh lebih ke arah user yang ingin mengetahui perintah apa saja yang bisa dilakukan oleh IP configuration. Terus selanjutnya ada IP config release. Nah, ini perintah yang digunakan untuk merilis alamat IP versi 4-nya dari adapter tertentu yang berada di dalam komputer. Terus selanjutnya ada IP renew. Nah, di sini IP renew ini digunakan untuk memperbaharui alamat IP yang ada di adapter tertentu pada komputer milik saya ini. Terus selanjutnya ada IP configuration display DNS. Saya mau hidupkan lampu biar lebih jelas ya. Oke. Nah, ini panjang banget ke atasnya. Jadi IP config display DNS ini digunakan untuk menampilkan cache DNS yang sedang disimpan pada komputer kita. Selanjutnya ada IP flash DNS. Nah, ini tuh sintaks yang digunakan untuk menghapus cache DNS yang tersimpan di komputer. Jadi yang di atas tadi untuk menampilkan, yang di bawah itu untuk menghapus gitu. Terus selanjutnya ada register DNS. Nah, di sini IP config register DNS itu digunakan untuk mendaftarkan alamat IP kita ke server DNS. Terus selanjutnya ada perintah ping.
Nah, ping ini digunakan untuk mengecek jaringan yang berbasis TCP atau IP dari komputer ini gitu. Misalnya kita mau ngeping kemana, kayak ping google.com atau ping 1111 gitu kan. Terus selanjutnya itu ada netstat. Nah, netstat ini digunakan untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik yang berbasis LAN maupun jaringan internet yang lebih luas seperti internet atau WAN atau pokoknya yang lebih luas dari local area network lah ya. Terus selanjutnya ada tracer. Nah, tracer ini adalah sintaks yang digunakan untuk melacak lintasan yang diambil dari IP komputer ke tujuan. Selanjutnya ada path ping. Nah, path ping ini digunakan untuk menggabungkan keseluruhan ping untuk melihat informasi lebih detail tentang paket data yang berjalan di komputer kita. Nah, terus selanjutnya ada NS lookup. Nah, NS lookup ini digunakan untuk mengecek informasi DNS terkait dengan sebuah nama host atau dari suatu alamat IP yang ada di komputer. Terus selanjutnya ada netshell atau netsh. Nah, netsh ini digunakan untuk memantau dan melakukan konfigurasi pada Windows. Tapi di sini netsh saya kosong karena saya belum memiliki konfigurasi tertentu. Selanjutnya ada root. Nah, root ini digunakan untuk menampilkan atau mengkonfigurasi tab root pada komputer. Dan terakhir ada net. Nah, net ini digunakan untuk mengolah layanan pengguna dan banyak aspek lain seperti komputer, config, continue, file, group, help, dan selanjutnya yang berada pada scope jaringan dari komputer saya ini. Jadi itulah 20 perintah yang saya jelaskan pada tugas 2 ini. Terima kasih sudah mau menonton dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.